Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan? Mudah-mudahan senantiasa sehat sehingga bisa beraktivitas lebih prima, lebih baik. Jumpa kembali di channel Manto Swito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Baik, kita akan mempelajari di sini ada sifat-sifat bangun ruang. Jadi yang pertama itu adalah tabung. Tabung itu apa? Tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tutup dan alas, berbentuk lingkaran berukuran sama dan sisinya dilingkari oleh persegi panjang. Jadi ini tabung itu kalau digambarkan seperti ini, ya. Dimana kalau misalnya dia dibuka, kalau dibuka maka akan menjadi suatu jaring-jaring seperti ini, dimana di sini adalah bagian tutup, ya. Tutup di sini berarti ada alas. Kalau ada tutup ada alasnya. Alas bagian bawah ini. Nah, di sini apa? Alas dan tutupnya bentuknya lingkaran ya. Di sini sebenarnya ini merupakan selimutnya. Selimutnya biasa berupa persegi panjang. Jadi kalau misalnya jaring-jaringan ini bisa muter-muter kemana-mana nih ya. Apa itu namanya? Bisa sebelah sini jaring-jaringnya ya. Bisa ini sebelah sini. Jadi disesuaikan. Ya, tinggal geser-geser aja ininya, gambarnya. Atau bagian bawah juga boleh. Atau sebelah sini. Tergantung kita masing-masing. Nah, ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, itu tabung memiliki 3 bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut, sisi tegak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, tutup, di sini selimut, sini alasnya. Yang kedua, tabung memiliki bidang alas dan tutup berupa lingkaran. Nah, itu tutup sama alasnya lingkaran ya, jelas ya. Yang ketiga, tabung memiliki sisi tegak berupa bidang lengkung yang dinamakan selimut tabung. Nah, ini selimut tabung itunya yang ini. Terus yang keempat, memiliki 2 rusuk alas dan tutup. Nah, ini rusuknya ini ya. Alas dan tutup itu merupakan rusuknya ada 2. Yang kelima, tabung memiliki tinggi tabung, yaitu jarak titik pusat alas dan titik pusat tutup. Jadi ini namanya tingginya ya. Ini tinggi tabung nih. Dari sini ke sini ini tingginya. Atau bolehlah ini ya, bagian sisi dari ini nih. Ini tingginya. Tinggi itu disimbolkan bisa T. Berikutnya adalah tabung memiliki jari-jari lingkaran alas dan tutup. Besarnya sama. Jari-jari kan di sini ya, seperti umumnya lingkaran. Nah, ini R-nya. Ini pasti sama ini antara alas sama tutupnya. Ya, ini R-nya misalnya ini dari sini ke sini. Nah, ini sama. Ini jari-jarinya. Pasti sama. Itu adalah ciri-ciri dari bangun ruang tabung. Kita ke bangun ruang berikutnya. Jadi bangun selanjutnya adalah balok. Ya. Apa itu balok? Balok di sini bisa didefinisikan. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Nah, jadi ini kalau digambarkan balok ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini secara sederhana tuh yang dimaksud di sini 3 pasang sisi yang ukurannya sama, sisi atas sama sisi bawah. Gitu aja. Sisi depan sama sisi belakang. Samping kiri ya, sisi samping kiri dengan sisi samping kanan itu pasti ukurannya sama. Dibuat jaring-jaring bisa seperti ini. Intinya sini sempit lebar, sempit lebar, sempit lebar, sempit lebar. Atau di sini bisa kita geser-geser ini ya. Di tutorial sebelumnya sudah ada. Ya, jadi ini bisa kita geser ke sini misalnya ya. Udah jadi bentuk apa namanya jaring-jaring yang lain. Ini kita bisa geser ke sini, udah jadi bentuk jaring-jaring yang lain itu ya. Dan seterusnya. Itu bisa dilihat di tutorial jaring-jaring gubus dan balok. Kita lanjut ke ciri-ciri balok. Yang pertama, itu memiliki 8 buah titik sudut. Itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Jelas ya, ini titik sudut nih namanya nih. Ya kan? Yang bagian sini-sini nih. Terus semuanya itu merupakan titik sudut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Yang kedua, memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, D, C, G, H, B, C, G, F, dan ADHE. Nah, ini saya pikir cukup jelas ya. Jadi ini bagian depan, ya ini kalau dicopot ya kan, tuh bagian depan. Ya, bagian depan ada bagian belakangnya, ya kan, ada bagian belakang. Nah, ini jadi maksudnya itu adalah sisi-sisi dari suatu balok. Jadi ada 6 buah ya, depan, belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi samping kiri, samping kanan. Yang ketiga, memiliki 12 buah rusuk. Nah, rusuk itu yang mana? Rusuk itu yang ini nih. Ya, namanya rusuk ya ini yang panjang-panjang ini, ya kan? Ini rusuk ya, ini juga rusuk. Ini rusuk juga, ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu namanya semuanya rusuk. Nah, ini ada 12. Kita hitung bagian bawah ada 4 ya. Yang atas pasti juga ada 4. Samping kanan ada berapa itu? Ya, 4 juga. Samping kiri ada 4 juga. Makanya di sini ada 12.
Nah, ini kalau dibacakan ya ada A, B, B, C, C, D, D, A, E, F, F, G, G, H, H, E, A, E, B, F, C, G, dan D, H. Itu adalah rusuknya. Yang keempat, memiliki 12 buah diagonal sisi. Ya, diagonal sisi itu yang mana? Diagonal sisi itu kemarin tutorial sudah sebenarnya ya. Jadi diagonal sisi itu ini, yang bagian ini. Contohnya misalnya AF. AF atau BE ini. Ini diagonal sisi, setiap sisinya ya, itu diagonal sisi. Ada berapa? 12. Jelas karena di satu aja ini kan ada dua ya. Depan dua, belakang dua, udah 4 kan ya. Atas dua, udah 6, bawah dua, udah 8 ya kan. Sebelah kirinya ada 2, 10-an ya. Sebelah kanan 2, ada 12. Kalau dibacakan di sini ada AF, BE, ya kan, BG, CF, CH, DG, AH, DE, EG, FH, AC, BD. Selanjutnya sini memiliki 4 buah diagonal yaitu AG, EC, BH, FD. Nah, ini diagonal itu AG ini, mungkin dengan warna berbeda. AG, ini diagonal yang kalau dihubungkan titik, ya kan? Maaf ini harusnya lurus ya. AG, terus ini ada EC, EC ya dari sini E ke C. Tuh. Ya kan? Terus mana lagi? BH. Di sini B ke ke sono lu. Ya kan? Udah 3 kan ya? Terus FD, FD ya dari sini FD. Oh, bagian D. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada 4. Kita lanjut ke bangun berikutnya. Selanjutnya kita ke bangun kubus. Yang ketiga nih. Kubus itu apa? Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi berwujud persegi dengan ukuran yang identik. Identik itu sama ya. Kubus atau bisa juga nih. Ya, kubus adalah bentuk istimewa dari prisma segi 4 karena sisi alas dan atasnya ya semuanya memiliki ukuran yang sama. Jadi itu dari sisi pengertiannya. Gambarnya sudah saya sajikan di sini. Jadi misalnya suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kalau kita buat suatu jaring-jaring, ya jaring-jaring kubus, contohnya seperti ini. Ya di tutorial sebelumnya sudah ada. Ya nanti bisa dilihat jaring-jaring kubus dan balok. Ini intinya ini bisa kita geser-geser ya. Ini banyak, tinggal kita geser-geser aja. Ini sudah menjadi bagian dari jaring-jaring kubus. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, satu ini memiliki 8 buah titik sudut yaitu A, B, C, D, F, G, H. Titik sudut itu ya ini, ya kan? A, B, C, D, F, G, H itu ya ini titiknya, ya kan? Titik sudut ini namanya, ya kan? Nah, ada berapa itu? Ada di bawah ada 4, di atas juga ada 4. Berarti ada 8 ya. Sudah jelas ini. Yang kedua memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, D, C, G, H, BCGF dan ADHE. Jadi ini sisi depan, ya kan? Kalau sisi depan pasti dengan bagian sisi belakang. Itu pasangannya. Sisi atas dengan sisi bawah, ya kan? Sisi samping kanan, samping kiri. Ya ini sisi-sisinya ini, ya. Jadi kalau namanya ya sisi bawah ABCD, sisi atas EFGH, sisi depan ya ABFE, sisi belakang ada CD, HG, sisi samping kanan ada BC, GF, samping kiri ada AD, HE. Itu maksudnya. Yang ketiga, di sini memiliki 12 ruso yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Maksudnya apa? Ini adalah rusuk-rusuknya ini AB, BC, ya atau CD, AD. Ini rusuk-rusuknya ada berapa? Kita hitung bagian bawah aja ada berapa ini? Ya bawah ada 4. Kalau bawah 4, atas juga ada 4. Ada 8 kan ya? Nah, ya karena yang berdiri ada berapa? 4. Ini yang berdiri 4. Tuh 2, 3, 4. Jadi ada 12. Itu cukup jelas saya rasa. Selanjutnya adalah di sini memiliki 12 buah diagonal sisi, yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, EG, FH, AC, dan DD. Ini juga saya rasa cukup jelas. Kenapa? Tadi di balok sudah sama. Ini sama ya, diagonal sisi itu pokoknya bagian ini. Yang depan aja ya ini ya. Coba ini ada AF, ada BE. Ya kan ada 2 ya. Berarti depan 2, belakang 2, udah 4 kan ya. Sama kayak tadi hitungannya. Ya, atas 2, 6, bawah 2, ada 8, betul ya? Nah, samping kanan, samping kiri berarti kan dua-dua semua berarti 4 ya. 8 tambah 4, 12. Jadi itu pengertiannya. Kita lanjut di sini ada memiliki 4 buah diagonal ruang yaitu AG, EC, BH, dan FD. Nah, ada yang pertama AG, sama seperti balok tadi ya. Terus ada apa lagi? BH di sini, ya kan? Tuh maaf lurus nih ya. Terus ada CE ya, mana lagi coba? Nah, ini ada DF ya, DF di sini DF. Itu adalah diagonal ruangnya. Jadi ada 4. Kita lanjut ke bangun ruang selanjutnya. Bangun selanjutnya adalah kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, ini maksudnya apa? Ya, yang pertama gambarnya seperti ini, seperti topi ya.
Nah, ini di sini Bu Fambrian kalau misalnya dibuat jaring-jaring, jaring-jaring kerucut itu seperti ini. Ini sisi lengkungnya dan ada lingkarannya ya. Ini bisa divariasikan kalau masalah jaring-jaring ini bisa kita geser sebelah sini ya. Jadi menyesuaikan suka-suka kalian ya, bisa kita geser sebelah sini. Di sini ciri-cirinya apa? Yang pertama, ya ciri-ciri kerucut ya. Yang pertama, ini kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Jelas nih alasnya nih, ya kan? Lingkaran. Nih, alas ini ya. Nah, sekarang yang kedua, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Itu cukup jelas ya, tadi sudah diterangkan. Terus kerucut mempunyai dua sisi dan satu rusuk. Sisinya apa itu? Ya, sisinya itu ini ya. Ya, sisi alas sama selimut. Ini namanya selimut. Selimut kerucut sebenarnya ini ya. Sini satu sisi berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, ini jelas ya. Terus di sini mana dua sisinya? Ya, dua sisinya ini sisi alas sama sisi selimut. Tapi tidak ya. Berikutnya yang kelima yaitu mempunyai satu titik sudut. Satu titik sudut yang ini nih, puncaknya ini nih. Ya, ini namanya titik sudutnya. Terus memiliki satu titik puncak ya, titik puncaknya yang ini juga. Ya, jadi satu titik puncak daripada kerucut. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Kita lihat yang kelima itu limas. Apa itu limas? Ya, limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini disebut dengan puncak limas. Artinya apa? Di sini kita lihat. Jadi sebenarnya limas itu ya bangun ruang yang punya alas berbentuk segi n. Segi alasnya kan ini ya. Ini bagian dari alas nih. Ya ini alas atau singkat aja. Nah alasnya itu segi n. Bisa segi 3, bisa segi 4, segi 5, segi 6. Yang penamaannya nanti limas alasnya segi 3. Berarti namanya nanti limas segi 3. Kalau alasnya segi 4 ya limas segi 4. Alasan 6 ya 5 segi 6 dan seterusnya. Tergantung dari bentuk alasnya. Makanya sini berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga. Pasti ya, ini berbentuk segitiga. Jadi alasnya apa itu namanya sisi tegaknya ini kalau di ini kan ini bentuknya segitiga semua, ya kan? Nggak ada karena apa? Setiap segitiga ini dia bertemu pada titik ini namanya titik puncak. Ini bagaimana kalau dibuat jaring-jaring? Dibuat jaring-jaring ya sesuai dengan limas. Ini contohnya ini limas segi 4 ini ya. Jadi ini kita buat seperti ini. Jadi ini makanya ini berbentuk segitiga, 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 segitiga. Alasnya ini juga segi 4. Makanya di sini disesuaikan. Kalau segitiga ya ini alasnya segitiga. Berarti nanti berkurang ya segitiganya yang sisi tegaknya juga ini. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama ya, limas itu memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atas tertutup. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi alasnya jelas cuma ada satu nih. Ya alasnya tadi, tapi nggak punya tutup, pasti nggak punya tutup, makanya limas. Yang kedua, titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan dengan rusuk-rusuk tegak, dihubungan rusuk tegak. Nah ini tadi ya, di puncaknya ini dihubungkan dengan rusuk tegak atau segitiganya ini. Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Jelas tadi ya, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ciri limas secara umum ini, limas segi n itu memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki n plus 1 titik sudut. Kalau misalkan limas segi 4 ini ya, berarti n-nya segi 4. Segi 4 kan berarti ada 4 ya. Berarti n-nya 4. Makanya titik sudutnya 4 tambah 1. Berapa? Ya 5. Nah, memiliki n plus 1 sisi. Karena tadi segi 4, ya berarti 4 tambah 1, 5, ya kan? Depan, belakang, sampai kanan, sampai kiri, bawah. Kalau segi 6 berapa? Ya tinggal 6 tambah 1. Segi 7 berapa? Ya 7 tambah 1, dan seterusnya. Sekarang memiliki 2n rusuk. Artinya apa? Sesuai nama n tuh. Kalau segi, berapa ini tadi? Segi 4, berarti n-nya 4. Berarti 4 kali 2, 8. Ya, kenapa? Nah, ini kan, sisi bawahnya ada berapa? Ada 4 kan ya? Maksudnya rusuk bawahnya. Ada 4 kita hitung juga ini. Tuh, ini 2, 3, 4. Ya kan? Yang tegak juga ada 4. Seperti itu maksudnya. Jadi ada 8. 5 segitiga ya berarti bawahnya 3. Yang berdiri ada 3. Jadinya 2n. 2 kali 3 ada 6. Seperti itu. Memiliki n sisi tegak berupa segitiga. Nah, kalau misalnya di sini ini 5 segi apa nih tadi kan? Segi 4 ya. Makanya di sini n sisi tegak berupa segitiga. Ya, segitiganya sisi tegaknya ada 4. Nah, ini kan depan, belakang, sampai kanan, sampai kiri kan. Kalau 5 segi 5, ya ada 5 nanti yang bagian berdiri segitiganya. Begitu dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi n, beraturan sebagai sisi alas dan sisi tutup.
serta N bidang persegi panjang sebagai sisi tegak. Ini kalau kita lihat ya, ini prisma. Jadi prisma ini hampir sama. Enggak sama ya, tapi hampir saya katakan itu penamanya hampir sama dengan limas tadi. Jadi kalau sini alasnya berbentuk segitiga, ya ini namanya prisma segitiga. Ya kalau segi 4 ya prisma segi 4, segi 5 ya prisma segi 5. Ada segi 6 ya prisma segi 6, tergantung daripada bentuk alasnya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Gambarnya kalau kita buat jaring-jaring seperti ini. Nah, ini tinggal suka-suka kita. Ini bisa kita geser ke sini tutupnya, ya kan? Alasnya maksudnya, terus tutupnya bisa kita geser ke sebelah sini juga. Jadi suka-suka kita menentukan banyaknya jaring-jaring daripada prisma. Ini contoh prisma segitiga ini ya. Nah, ciri-cirinya ini secara khusus ini pertama memiliki sisi alas dan tutup yang sebangun dan sejajar. Jelas. Ini kalau bentuknya segitiga, ya di atas juga segitiga. Punya alas dan punya tutup. Itu yang jelas ya. Dan sejajar. Yang kedua memiliki sisi tegak yang tegak lurus dengan sisi sejajar. Tegak lurus kenapa? Ini sisinya ini sisi depan, ini sisinya ya, sisi depan, ini pasti dia akan tegak lurus dengan sisi alas dan sisi tutup yang sejajar tadi, makanya ini tegak lurus. Yang selanjutnya, ini ada ciri-ciri secara umum. Pertama itu mempunyai sisi sebanyak n plus 2. Kalau sini prisma segitiga, berarti di sini kalau ditanyakan sisinya berapa ya tinggal 3 tambah 2, berapa itu? 5. Kenapa 5? Ya kita coba hitung ya. Ini atas bawah 2 ya kan? Samping kanan, samping kiri. Udah 4 kan ya, samping depan. Ya kan jadi 5 kan? Kalau misalnya segi prisma segi 6, ya bawah atas sudah 1, 2. Segi 6-nya tinggal kita jumlahkan aja, yang berdiri berarti ada 6. Ya kan? Jadi 6 tambah 2 ya, hasilnya 8. Kalau 7 berapa ya? 7 tambah 2 aja, 9. Memiliki titik sudut sebanyak 2n. Kalau 5 segi 3 ini, berarti 2 kali 3. Ada berapa? 6. Kita coba. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Prisma segi 10. Ya, nanti tinggal 2 kali 10. 20 nanti. Ya, bagian bawah ada 10 titik sudutnya. Bagian atas ada 10, makanya 20. Memiliki rusuk sebanyak 3n. Nah, misalnya prisma segi 3, ya 3 kali 3 aja 9. Ini kita hitung 1, 2, 3, ya kan? Yang di bawah 3 berarti yang di atas juga 3 kan? Ada 6. Yang berdiri tegak ini ada 3, makanya ada 9. Kalau 10 berapa ya? Bawah 10, atas 10. Yang berdiri juga 10, berarti berapa itu? 30, karena 3 kali 10. Seperti itu. Ciri yang keempat adalah memiliki diagonal sisi sebanyak n, ya dalam kurung n-1. Artinya apa? Diagonal sisi itu ini. Ya, diagonal sisi itu yang ini. Ini maaf ya, lurus nih harusnya nih. Nah, ini contoh yang depan aja, nanti yang samping kanan, samping kiri juga sama. Ini misalkan contohnya adalah prisma segitiga. Jadi karena prisma segitiga, maka n-nya adalah 3. Makanya sini kalau n-nya 3 berarti kan tinggal 3 terus dikali nanti ya 3 dikurang 1 ya. Kalau kita hitung ya 3 min 1 itu 2, berarti kan ada 6 ya. Nah, berarti ini mempunyai diagonal sisi sebanyak 6. Dan nanti kalau misalnya prisma segi 4, ya tinggal 4 ya dalam kurung 4 kurang 1. Ya 4 kurang 1 3 ya, berarti 4 kali 3 berarti 12. Kalau 5 segi 5 ya udah tinggal sama 5. Ya dalam kurung 5 kurang 1, maka sama dengan 20 dan seterusnya. Itu untuk diagonal sisi. Sekarang diagonal ruang itu n ya dalam kurung n min 3. Nah, ini perhitungannya. Ini kan prisma tegak segi 4 ya. Diagonal ruang itu dari sini, ini ke sini. Jadi kalau misalnya diberi garis lurus, ini 1. Terus kalau misalnya ke sini udah 2 kan ya. Diagonal ruangnya 2. Terus ini ke sini 3. Terus ini ke sini 4 ya. Maka perhitungannya tadi, ya ini akarnya 4. Sini 4 dikurang 3. Perhitungannya ya. Jadi 4 kalikan dengan 4 kurang 3, 1. Itu untuk 5 dan seterusnya bisa dicoba sendiri. Ya, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bantu. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.